Mari kita ngobrolin lebih panjang lagi soal pemblokiran rekening oleh PPATK ini, dengan gaya yang super santai, kayak lagi ngopi bareng di teras rumah. Biar semua jelas dan gak ada lagi yang bingung. Kenalan lebih dekat dengan PPATK, si penjaga gerbang duit kita. Detektif 2, 2 kantong uang. Bayangin PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, itu bukan cuma polisi keuangan biasa, tapi lebih mirip penjaga gerbang raksasa di dunia duit kita. Mereka punya sistem canggih yang bisa mendeteksi setiap paket uang yang lewat, apakah itu paket yang bersih dan aman, atau jangan-jangan paket yang isinya barang haram, hasil kejahatan. Tugas utama mereka itu ngawasin semua transaksi keuangan di bank, di lembaga keuangan lain, pokoknya dimanapun duit bergerak. Kalau ada transaksi yang mencurigakan, mereka langsung pasang mata dan telinga. Nah, salah satu tombol darurat yang mereka punya adalah memblokir rekening. Ini bukan asal pencet tombol, loh. Ada alasan kuat dan misi besar di baliknya. Yuk, kita bedah lebih dalam. Tujuan utama pemblokiran rekening. Kenapa sih rekening kita bisa kena tilang mendadak? Memutus aliran duit haram biar nggak nyebar. Ini dia misi paling penting PPATK. Coba bayangin, para penjahat kelas kakap, mulai dari koruptor yang nyolong duit rakyat, bandar narkoba yang duitnya nggak berseri, penipu online yang bikin kita nangis, sampai bos judi online yang bikin candu, itu pasti butuh tempat buat nyimpen dan muterin duit kotor mereka. Mereka nggak mungkin nyimpen duit segunung di bawah kasur, kan? Pasti lewat rekening bank. Nah, PPATK ini kayak detektor kejahatan finansial. Kalau ada rekening yang tiba-tiba kemasukan duit miliaran tanpa jelas asalnya, atau sering banget transfer ke banyak rekening yang gak jelas tujuannya. Apalagi kalau ada laporan dari intelijen atau penegak hukum, PPATK langsung curiga. Dengan memblokir rekening itu, aliran duit haram itu langsung terkunci rapat. Gak bisa ditarik, gak bisa ditransfer. Pokoknya gak bisa dipakai buat foya-foya atau bahkan mendanai kejahatan lain yang lebih parah. Ini seperti mematikan keran air kotor, agar tidak mencemari sumur yang lain. Tujuannya jelas. Memastikan uang hasil kejahatan itu nggak bisa dinikmati dan nggak bisa dipakai buat ngerusak negara. Ngelindungin duit kita biar tetap aman dari tangan jahat. Pernah dengar istilah rekening dorman? Itu loh, rekening yang udah lama banget nggak dipakai. Kadang sampai bertahun-tahun nggak ada transaksi sama sekali. Nah, rekening, tidur, ini justru jadi incaran empuk para penjahat. Kenapa? Karena biasanya pemiliknya udah lupa atau nggak peduli. Jadi gampang banget disalahgunakan. Penjahat bisa aja nyoba ngehek, membeli rekening dormant ini. Iya, ada lo jual beli rekening. Atau pakai buat jadi penampungan, duit kotor biar jejaknya susah dilacak. PPATK memblokir rekening dormant ini justru buat ngelindungin kita sebagai pemilik sah. Mereka nggak mau rekening kita disalahgunakan tanpa sepengetahuan kita. Ini juga jadi semacam panggilan bangun buat kita dan bank. Rekeningnya dicek lagi dong. Datanya udah update belum? Masih dipakai nggak? Jadi, jangan salah sangka. Ini demi kebaikan kita juga. Biar duit kita nggak jadi korban kejahatan. Mendorong bank dan nasabah untuk update data dan jaga keamanan. Pemblokiran rekening, terutama yang dormant, juga berfungsi sebagai alarm yang keras bagi bank dan kita sebagai nasabah. PPATK ingin bank-bank lebih aktif dalam memverifikasi dan mengkinikan data nasabah mereka secara berkala. Ini dikenal sebagai prinsip KYC, Know Your Customer. Begitu juga kita. Jadi diingatkan untuk selalu memastikan data rekening kita valid, nomor telepon aktif, dan gak ada yang aneh-aneh. Data yang akurat itu penting banget buat mencegah penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan lainnya. Kalau data kita nggak valid, bisa jadi celah buat penjahat. PPATK itu suka mencegah daripada mengobati. Filosofi PPATK itu simpel. Lebih baik mencegah daripada nanti udah kejadian baru repot dan susah diberantas. Jadi, mereka sering banget melakukan pemblokiran sebagai tindakan preventif, pencegahan. Artinya, kalau ada rekening yang punya potensi besar untuk disalahgunakan, misalnya, ada pola transaksi yang aneh atau terhubung dengan jaringan yang mencurigakan. Meskipun belum ada bukti konkret kejahatan, mereka bisa langsung blokir.
Ini kayak dokter yang ngasih vitamin atau vaksin biar kita nggak gampang sakit, daripada nanti sakit parah baru diobati. Langkah ini sangat strategis untuk memutus mata rantai kejahatan sejak dini. Akibat pemblokiran rekening, apa yang terjadi kalau rekening kita kena tilang? Transaksi langsung mandek total. Ini adalah akibat yang paling bikin jantungan dan langsung terasa. Begitu rekening diblokir, kamu nggak bisa lagi melakukan transaksi apapun dari rekening itu. Mau transfer gaji, tarik tunai di ATM buat belanja, bayar tagihan listrik, atau beli pulsa online, semuanya langsung terhenti. Kalau itu rekening utama buat kebutuhan sehari-hari, bisa bikin kamu pusing 7 keliling, aktivitasmu jadi terganggu parah, bahkan bisa bikin panik kalau itu menyangkut dana darurat. Bikin kaget, bingung, dan kadang panik. Wajah takut. Coba bayangin, lagi asyik-asyiknya mau bayar belanjaan di kasir, tiba-tiba kartu debitmu ditolak dan muncul notifikasi, rekening diblokir. Pasti langsung kaget dan bingung, kan? Apalagi kalau rekening yang diblokir itu rekening lama yang udah jarang banget kamu pakai, atau bahkan rekening anak yang baru kamu buat. Keresahan ini wajar banget, dan seringkali bikin orang bertanya-tanya, kok bisa sih rekening saya diblokir? Salah saya apa? Duit saya hilang nggak ya? Risiko, salah sasaran, pada nasabah tak bersalah wajah kecewa namun lega. Nah, ini dia sisi yang sering jadi keluhan dan bikin masyarakat resah. Kadang, ada nasabah yang nggak tahu apa-apa, tapi rekeningnya ikut kena blokir. Ini bisa terjadi karena beberapa skenario. Menerima dana dari pihak bermasalah. Misalnya, kamu tiba-tiba dapat transferan duit gede, misal dari warisan, hasil jual tanah, atau hadiah, dari seseorang, ternyata orang itu belakangan terindikasi terlibat kejahatan. Meskipun kamu nggak tahu menahu, rekeningmu bisa ikut kena imbasnya. Pola transaksi yang aneh. Kamu jarang transaksi, terus tiba-tiba ada duit masuk gede atau kamu transfer ke banyak rekening yang nggak biasa. Pola ini bisa memicu sistem PPATK untuk curiga, meskipun sebenarnya transaksimu itu sah. Pencurian identitas. Ada kemungkinan identitasmu dicuri dan digunakan untuk membuka rekening fiktif yang kemudian dipakai untuk kejahatan. Ini tentu bikin frustrasi banget buat nasabah yang jujur, dan prosesnya bisa jadi panjang buat membuktikan kalau kita bersih dan nggak terlibat kejahatan apapun. Proses buka blokirnya agak ribet dan butuh kesabaran ekstra. Kalau rekeningmu diblokir, jangan panik, tapi siap-siap aja buat berjuang sedikit. Kamu harus datang langsung ke bank terkait, mengisi formulir keberatan, dan melengkapi semua dokumen yang diminta, seperti KTP, buku tabungan, bukti transaksi yang sah, atau surat keterangan asal-usul dana. Setelah itu, bank akan meneruskan permohonanmu ke PPATK untuk diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut. Proses ini bisa makan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung kelengkapan data dan antrean. Jadi, siapkan mental dan kesabarannya. Tapi ingat, duitmu aman kok di dalamnya. Ini adalah kabar baik yang harus digarisbawahi dengan tebal. PPATK selalu menjamin bahwa saldo di rekening yang diblokir itu 100% aman dan tidak akan hilang atau disita. Uang itu tetap milikmu, hanya saja aksesnya aja yang sementara dibatasi sampai semua proses verifikasi selesai dan dipastikan nggak ada indikasi pidana. Jadi, nggak perlu khawatir uangmu lenyap begitu saja. Ini penting banget biar masyarakat nggak panik berlebihan. Efek positifnya buat negara, judi online jadi susah gerak. Meskipun ada efek yang bikin pusing, tapi pemblokiran rekening ini punya dampak positif yang gede banget buat negara. Contoh paling nyata adalah dampaknya pada judi online. Dengan diblokirnya ribuan bahkan jutaan rekening yang terkait judi online, aliran duitnya jadi terputus. Para bandar dan pemain jadi susah bertransaksi, dan akhirnya aktivitas judi online bisa ditekan drastis. Ini juga berlaku untuk kejahatan lainnya seperti penipuan, narkoba, dan pencucian uang. Ini adalah bukti nyata bahwa langkah PPATK ini efektif dalam menciptakan lingkungan keuangan yang lebih bersih dan aman. Dasar hukumnya, bukan asal blokir. Penting juga buat tahu, PPATK itu nggak asal blokir. Mereka punya payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU TPPU,
serta peraturan-peraturan turunan lainnya. Jadi, tindakan mereka ini punya dasar hukum yang jelas, bukan semata-mata kebijakan pribadi. Pemblokiran ini sifatnya sementara dan PPATK wajib melaporkannya kepada penyidik, polisi, KPK, kejaksaan, untuk ditindaklanjuti. Tips santai buat kita biar aman dari blokir PPATK. Meskipun PPATK punya tujuan baik, kita juga bisa lo ikut jaga-jaga biar nggak kena blokir dadakan. Aktifkan rekeningmu. Kalau punya rekening yang udah lama nggak dipakai, mending segera tutup aja atau aktifkan lagi dengan transaksi kecil-kecilan. Jangan biarin jadi rekening tidur yang rawan disalahgunakan. Update data diri di bank. Pastikan data KTP, alamat, dan nomor teleponmu di bank selalu terbaru. Kalau ada perubahan, langsung lapor ke banknya. Hati-hati sama transferan aneh. Kalau tiba-tiba ada duit masuk dalam jumlah besar dari orang yang nggak dikenal atau nggak jelas tujuannya, mending langsung konfirmasi ke bank. Jangan sampai rekeningmu jadi perantara duit haram. Jangan pernah pinjamkan rekening. Ini penting banget. Jangan pernah mau meminjamkan rekening bankmu ke siapapun, meskipun teman dekat atau keluarga. Rekening bank itu identitas finansialmu. Kalau disalahgunakan, kamu yang bakal kena getahnya. Simpan bukti transaksi penting. Kalau kamu sering melakukan transaksi besar atau menerima dana dari sumber yang tidak biasa, misalnya warisan, penjualan aset, simpan baik-baik semua bukti dan dokumen pendukungnya. Ini bisa jadi senjata kalau sewaktu-waktu rekeningmu diblokir. Kesimpulan akhir, antara keamanan negara dan kenyamanan kita. Jadi, pemblokiran rekening oleh PPATK itu bisa dibilang kayak obat pahit tapi manjur buat negara kita. Rasanya mungkin gak enak karena bikin ribet dan kadang bikin panik, tapi tujuannya sangat mulia. Menjaga sistem keuangan kita tetap sehat, bersih dari penyakit kejahatan, dan duit kita lebih aman dari tangan-tangan jahat. Penting bagi kita sebagai nasabah untuk selalu waspada, menjaga baik-baik rekening kita, dan kalau ada apa-apa, jangan ragu langsung hubungi bank atau PPATK. Mereka ada untuk membantu kok. Ada lagi yang mau kita obrolin lebih dalam soal ini? Atau ada topik lain yang bikin penasaran? Yuk, kita bedah bareng.